Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Ikhwas sekalian, inti dari apa yang kita bahas pada kesempatan malam hari ini adalah ketika kita sudah mengetahui tentang Rabb kita Allah Subhanahu wa taala dengan kekuasaannya yang luar biasa, yang telah menciptakan kita dan yang telah menciptakan segala sarana dan prasarana untuk kita sekalian, maka sama sekali tidak pantas bagi kita kemudian menduakan Allah Azza wa Jalla. Sama sekali tidak pantas bagi kita kemudian untuk menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya ketika Rasulullah SAW ditanya tentang dosa yang paling besar, beliau mengatakan, "Antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka." Engkau menjadikan bagi Allah Azza wa Jalla sekutu, tandingan, sedangkan Dia yang telah menciptakanmu. Ya. Kemudian Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, "Al-khaliqu li hadhihi al-asya' wal mustahiqu lil ibadah." Siapa yang berhak untuk kita ibadahi? Bagaimana sifat atau karakter Rabb, pencipta atau Tuhan yang berhak untuk diibadahi? Itu yang tadi kita sebutkan, yang telah menciptakan kita dan menciptakan seluruh alam semesta ini. Dialah Rabb yang berhak untuk diibadahi. Ya. Maka untuk orang-orang yang menyembah atau berdoa kepada selain Allah Azza wa Jalla, menyembah atau berdoa meminta kepada para wali misalnya, apakah wali tersebut yang memberikan rezeki kepada dia? Apakah wali tersebut yang membuat matahari sehingga menjadikan paginya menjadi lebih indah? Apakah para wali tersebut yang membuat gelap gulita di malam hari sehingga dia bisa istirahat dengan nyenyak di malam hari? Sama sekali bukan wali tersebut. Sama sekali bukan orang yang sudah meninggal di kuburannya. Mereka butuh kepada doa-doa kita. Mereka tidak akan bisa memberikan manfaat sama sekali untuk orang-orang yang masih hidup. Mereka sibuk atau mereka sendiri takut untuk bertanggungjawabkan amal mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka lantas bagaimana kemudian dia begitu mudahnya meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kepada kuburan, kepada para wali yang hakikatnya tidak bisa memberikan apa-apa. Dan ini hakikat daripada tauhid yang merupakan tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita sekalian, ikhwah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa membimbing kita untuk terus berada di atas tauhid, untuk terus berada di atas dinul Islam, di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai ajal menjemput kita semua istiqamah di atas din. Amin amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi saya pribadi dan juga untuk jemaah sekalian. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita akan berbicara tentang anwa'ul ibadah atau jenis-jenis ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan kita bisa mengetahui mana ibadah sehingga kita bisa mempersembahkan ibadah itu hanya kepada Allah Taala wa taala.